Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Nur Ilsa. Yang kedua ada Novita Sari. Yang ketiga Isra Septiani, dan yang keempat ada Humairah. Di sini kami akan membahas materi video tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Baiklah, saya pemateri pertama atas nama Nur Ilsa dengan nomor induk mahasiswa 211220008. Pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Khulafaur Rasyidin masih berkisar pada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini karena pertumbuhan ilmu pengetahuan masih dekat dengan sumbernya, yaitu para sahabat Nabi yang sanadnya langsung pada Rasulullah SAW, dan berkembangnya ilmu-ilmu tersebut seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai daerah pada masa itu. Adapun ilmu-ilmu yang lahir pada periode Khulafaur Rasyidin sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Ilmu ini muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebab munculnya adalah karena adanya beberapa dialek bahasa dalam membaca dan memahami, dan mengkhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca dan memahaminya. Oleh karena itu diperlukan standarisasi bacaan dan kaidah-kaidah tersendiri. Saya Isra Septiani dengan NIM 211220009 sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya yang dibawakan oleh pemateri pertama. Ilmu selanjutnya yaitu ilmu tafsir Al-Quran, yaitu ilmu yang memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, baik dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan sunnahnya. Tokohnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Ka'ab. Ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Tokohnya antara lain Abdullah ibnu Mas'ud, Ma'gal ibnu Yasar, Ibadah ibnu As-Samit, dan Abu Darda. Saya Humairah dengan NIM 211220012 akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu yang keempat, khat Al-Quran, yaitu ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW telah dikenal ilmu khat Al-Quran, yaitu dilakukan setelah Rasulullah mendapatkan wahyu. Kemudian pada masa Abu Bakar diadakan pembukuan Al-Quran dan ditulis dengan menggunakan khat Kufi dari Irak, dan untuk surat menyurat serta semacamnya menggunakan khat Naski dari Syam dan sekitarnya. Yang kelima, ilmu fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah, Tuhannya. Tokohnya yaitu Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit Madinah, Abdullah bin Abbas Mekah, Abdullah bin Mas'ud Kufah, Anas bin Malik Basrah, Mu'az bin Jabal Syria, dan Abdullah bin Amir bin As Mesir. Baiklah, saya Novita Sari, NIM 212200016 akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu ilmu Nahwu. Ilmu An-Nahwu merupakan salah satu bagian dasar dari ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab untuk mengetahui jabatan kata dalam kalimat dan bentuk huruf atau harakat terakhir dari suatu kata. Ilmu ini berkembang di Basra dan di Kufah. Tokoh pelopor pertama dalam bidang ini adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, ilmu sastra. Pertumbuhan sastra pada masa Khulafaur Rasyidin sangat dipengaruhi dengan Al-Quran,
sebagai sumber inspirasi untuk kegiatan sastra, karena dalam berdakwah diperlukan bahasa yang indah. Dan terakhir, ilmu arsitektur. Berkembangnya dimulai dari Masjid Quba oleh Rasulullah. Beberapa bangunan kota yang didirikan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah kota Basrah tahun 14-15 Hijriah dengan arsitek Utbah ibnu Ghazwa. Kota Kufa dibangun pada tahun 17 Hijriah dengan arsitek Salman Al-Farisi, serta kata Fustat yang dibangun pada tahun 21 Hijriah atas usulan Khalifah Umar bin Khattab. Dan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.